Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas masalah eh, bagaimana cara meniatkan satu hewan kurban untuk berapa orang. Watu dizi'u lan nyukupi Papu al badanatu. Watu dizi'u, saya langsung aja ya. Watu dizi'u al badanatu an sab'atin istaraku fit tadhiyati biha. Wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin kadzalika. Wa tujzi'u asyatu an syakhsin wahidin. Wa hiya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Wa afdalu jadi gini. Unta itu bisa diniatkan untuk 7 jiwa, Kemudian sapi juga bisa diniatkan disembelih untuk 7 jiwa. Di mana 7 jiwa ini istaroku, saling urunan. Kalau biasanya kalau di tradisi masyarakat kita urunan untuk satu sapi untuk 7 orang. Jadi sapi, onta itu sama untuk 7 orang. Kemudian kalau syatun, kambing, baik yang doknun, yang domba, atau yang kambing kacang atau kambing Jawa, itu masing-masing untuk 1 jiwa. Nah, wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun summa bakurun summa gonamun. Kalau menurut Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, pengarang kitab Fathul Qorib ini, lebih utama mana kita korban onta, sapi atau kambing? Nah, urutannya lebih utama onta. Nah, terus baru bakor, baru sapi, baru kambing. Nah, ini ada ulama yang membahas ini bahwa keutamaannya ini berdasarkan memang manfaat dagingnya itu lebih banyak, manfaat pembagian dagingnya itu lebih banyak. Jadi kalau misalkan 7 kambing dibanding 1 sapi, itu kalau di kilogram bungkus itu banyakkan sapi. Itu dengan asumsi seperti itu. Kenapa kok afdolan korban sapi daripada kambing? Ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah di kitab Fathul Qorib. Wa arba'un wa fi ba'din nusakhi arba'atun la tudzi'u fi dhuhaya ahaduha al-awra'u al-bayinu ay ad-dhahiru awruha wa in baqiyat al-hadaqatu fil asahi. Ada 4 macam hewan yang tidak. Sebentar, sebelum saya masuk membahas ini, yang tadi pembahasan ya, 1 kambing untuk 1 jiwa, 1 sapi untuk 7 jiwa, 1 onta juga untuk 7 jiwa. Jadi ketika ada urunan, misalkan biasanya di sekolah ya, urunan 100 ribuan untuk dapat kambing 1 disembelih waktu hari kurban, itu tidak menjadi korban. Karena syaratnya 1 kambing untuk 1 jiwa. Jadi ini dinamakan sodakoh atau bentuk tarbiyah pendidikan, mendidik murid agar nanti kelak kalau punya rezeki bisa kurban. Nah, ini bentuk tarbiyah, tidak dilarang tapi juga tidak bisa dinamakan ini udhiyah atau dinamakan kurban, tidak bisa. Itu catatannya. Oke, kita lanjut. Tadi ya, ada 4 macam hewan yang tidak bisa memenuhi syarat menjadi hewan kurban. Jadi kalau kurban pakai 4 macam hewan ini, kurbannya tidak sah. La tujzi'u, tidak sah maknanya. Tidak sah. Apa aja itu? Yang pertama adalah al-awra' al-bayin, hewan yang buta, baik salah satu matanya atau dua-duanya. Kalau orang Jawa bilang PC. Hewan yang buta itu tidak bisa sah untuk menjadi korban. Dia harus
harus kambing atau sapi atau unta yang matanya normal gitu. Al-bayyin yang jelas kebutaannya. Wa in baqiyat al-hadaqah, walaupun bola matanya itu masih utuh, masih terlihat. Tetapi kalau sudah jelas dia buta, si hewan ini buta, maka hewan itu tidak cukup menjadi syarat untuk hewan kurban. Nah, kurbannya tidak sah. Yang kedua, wasani al-arja'u al-bayyinu. Al-bayyinu arjuha walau kana husulul araji laha inda idja'iha litadhiyati biha bisababi ittirabiha. Yang kedua adalah hewan yang pincang salah satu kakinya. Walau kana husulul araji, meskipun pincangnya ini akibat waktu inda idja'iha, waktu disiapkan untuk akan disembelih, dia cedera. Si hewan ini cedera kakinya hingga pincang. Nah, ini saat mau disembelih, misalkan dipegangi oleh panitia sampai pincang, maka ini tidak sah. Sapi yang atau kambing yang cedera hingga pincang kakinya ini tidak sah, tidak cukup untuk menjadi syarat sah hewan kurban. Nah, ini amanah bagi panitia manakala hendak menyembelih sapi atau kambing, biasanya sapi yang sulit itu. Jangan sampai mencederai hewan. Kalau sampai cedera, kakinya pincang, maka tidak sah menjadi kurban. Jadinya cuma sedekah, keafdolannya kurban tidak dapat. Nah, itu yang kedua, yaitu hewan yang pincang. Pertama tadi hewan yang buta, baik buta salah satu atau dua-duanya. Yang kedua pincang, meskipun pincangnya dihasilkan saat hendak menyembelih, saat ditidurkan hendak disembelih. Mesti kan mereka itirob itu maknanya mesti kan mereka ada perlawanan. Itirob itu perlawanan. Nah, perlawanannya ini sampai cedera, jangan sampai. Yang ketiga, wasalisu al-maridatu al-bayyinu marduha wala yadhuru yasiru hadhil umur. Yang ketiga adalah hewan yang sakit. Al-bayyin marduha, yang jelas sakitnya. Nah, misalkan sakit apa ya? Ini dokter hewan yang kompeten untuk menyatakan ini sakit hewan ini. Nah, hewan sakit itu juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban. Makanya di dinas peternakan itu saat kurban, menjelang kurban itu ada survei. Nah, itu fungsinya untuk menyurvei ini hewan layak sembelih atau enggak. Tapi biasanya panitia itu enggak nurut. Tetapi kalau sakitnya sedikit, dalam hal sakit yang minor, wala yadhuru yasiru hadhil umur. Jadi kalau sakitnya yang minor, misalkan luka sedikit di kakinya, yang penting nggak pincang ya, misalnya luka terseret tali sedikit nggak sampai pincang, nah ini nggak masalah, la yadhuru, tidak masalah. Yang keempat, warabi'u al-ajfa. Yang keempat adalah hayawan atau hewan kurban yang kurus, wahya allati dhahaba mukhuha, sehingga sampai terlihat dhahaba mukhuha, sehingga sampai hilang ininya. Mukhun itu maknanya otak, sumsum maknanya, sehingga terlihat tulangnya itu terlihat. Minal ay dhahaba dimaghuha minal hazali alhasilulaha. Jadi saking kurusnya itu terlihat tulangnya. Jadi hewan yang kurus banget itu juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi kurban. Saya ulang, ada 4 kriteria hewan yang tidak ada 4 macam hewan yang tidak memenuhi kriteria untuk disembelih hewan kurban, yaitu yang pertama adalah yang buta, yang kedua yang cacat. Yang pertama buta, yang kedua yang pincang. Nah, catatannya jangan sampai memincangkan hewan menjelang disembelih. Cedera, karena cedera hendak disembelih itu juga tidak memenuhi syarat. Tadi ada catatan dari mu'alifnya. Yang ketiga yang sakit
mayor ya, yang sakit secara bayin, yang sakit secara jelas. Yang ketiga adalah yang sangat kurus. Wa yujzi'u al-khasiyu al-maqtu'u al-khasiyataini. Untuk hayawan yang dibiri, khasi itu maknanya dibiri, atau yang dipotong testisnya, kalau yang hayawan laki, hayawan yang jenis kelaminnya jantan, ini peringsilan atau testisnya itu dipotong salah satunya, itu sudah bisa, jadi boleh. Kalau misalkan dikebiri itu boleh untuk hewan kurban. Wal maksuratu al-qarni ilam yu'athir fil lahmi wa yujzi'u aidan faqidatul quruni. Jadi atau hewan yang dipecah tanduknya. Kornun itu tanduk. Jadi hewan yang tanduknya dipecah atau yang tidak punya tanduk, itu juga boleh untuk korban. Jadi pengecualian ya, hewan yang tidak punya tanduk atau tanduknya sengaja dipecah oleh pemiliknya, atau hewan yang dikebiri yang sudah diputus testisnya, itu juga boleh, masih tetap boleh untuk korban. Wahya al-musammatu bil jalha. Wahya al-musammatu bil jalha. Nama lain hewan yang dipecah, hewan yang tidak punya tanduk, itu namanya jalha. Wala tujzi'u al-maqtu'atu kullil udhuni wala ba'diha walal makhluqatu bila udhunin. Tidak mencukupi, tidak sah berkurban dengan hayawan yang dipotong telinganya, baik dua-duanya atau sebagian atau salah satunya, atau hewan yang lahir tidak punya telinga, itu juga tidak sah. Jangan sampai berkorban dengan hayawan baik kambing maupun sapi yang tidak punya telinga, itu enggak sah. Walal maqtu'atu adzambi wala ba'dihi. Atau hewan yang dipotong buntutnya, ekornya. Sapi tidak punya ekor, kalau khusus yang ekor ini diputus pemiliknya. Hewan yang sengaja diputus ekornya itu tidak cukup, tidak sah untuk menjadi hewan kurban. Jadi saya ulang, jadi kesimpulannya ada 6, 4 tambah 2 hewan yang tidak bisa untuk berkurban. Yang pertama adalah hewan yang buta, baik satu atau dua-duanya, yang jelas kebutaannya walaupun bola matanya masih. Yang kedua adalah hewan yang pincang, walaupun pincangnya dihasilkan saat hendak disembelih, saat hendak ditidurkan. Ini hati-hati untuk panitia. Yang ketiga, hewan yang sakit. Yang keempat, hewan yang sangat kurus. Yang kelima, hewan yang diputus telinganya, baik salah satu, dipotong telinganya baik salah satu maupun dua-duanya. Atau yang terlahir tidak punya telinga, itu juga tidak boleh. Yang keenam, hewan yang diputus ekornya, itu juga tidak sah untuk kurban. Sedangkan pengecualian yang masih sah untuk kurban itu yang dikebiri, yang dipotong testisnya. Yang kedua yang masih sah lagi adalah hewan yang dipotong atau dipecah tanduknya. Nah, itu hati-hati untuk panitia terutama, agar bisa memilah, menyampaikan kepada jamaah bahwa ini kriteria hewan yang tidak sah dan yang sah. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.